Ya, selamat pagi mahasiswa semuanya. Kali ini bertemu dengan saya untuk membahas pertemuan terakhir mata kuliah umum kepemimpinan. Karena kemarin tanggal merah, maka materi akan saya sampaikan dalam bentuk video. Materi terakhir ini bicara mengenai review perkuliahan. Jadi, seperti apa sih selama ini mata kuliah kepemimpinan yang sudah dijalankan gitu ya. Materi-materi apa sih yang selama ini sudah diberikan dan kita mengingat kembali apa tujuan dari perkuliahan ini ya. Oke, berikut akan saya tampilkan untuk slide-nya. Ya, oke. Ya, ini adalah review materi perkuliahan kepemimpinan. Materi kepemimpinan yang sudah diberikan itu ada 8 materi ya, mahasiswa semuanya. Pasti masih ingat yang pertama bicara konsep dasar kepemimpinan, ya. Materi kedua bicara hakikat nilai, etika dan moral pemimpin. Yang ketiga tipe dan gaya kepemimpinan. Keempat definisi peran dan fungsi organisasi, kelima motivasi, keenam persepsi dan pengambilan keputusan, ketujuh kepemimpinan politik dan kedelapan sisi gelap kepemimpinan. 8 materi ini adalah pisau analisis. Ya, artinya 8 materi ini bisa kalian pakai ketika kalian ingin menganalisis kepemimpinan seseorang. 8 materi ini adalah 8 perspektif analisis. Ya, saya ulang sekali lagi, 8 materi ini adalah 8 perspektif analisis. Nah, saya mengingatkan kembali, tujuan akhir dari perkuliahan ini adalah mata kuliah kepemimpinan memiliki tujuan agar mahasiswa majung memiliki keterampilan menganalisis kepemimpinan seseorang. Materi-materi yang sudah diberikan itu adalah pisau analisis, ya, dan sudah diajarkan dalam perkuliahan dan sudah diuji dalam kuis besar. Seperti yang kalian tahu, kuis besar kemarin semuanya soalnya sama, yaitu analisis kepemimpinan. Bedanya adalah perspektif, ya. Kuis besar 1 perspektifnya masih sedikit begitu ya. Kuis besar 2 nambah, 3 nambah dan keempat kemarin itu perspektifnya sudah lengkap, yaitu 8 perspektif ini. Lah, lantas UAS-nya bagaimana, Pak? Ya, ujian akhir semester, UAS akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Artinya universitas sudah membuat jadwal UAS, nanti jadwalnya menyesuaikan di sana. Soal UAS berbentuk proyek, yaitu pembuatan makalah analisis tokoh pemimpin dunia. Jadi kalian sudah latih ini pada waktu kuis besar. Jadi tentunya UAS nanti tidak akan ada masalah. Ya, masing-masing mahasiswa akan mendapatkan nama untuk dianalisis. Kalau selama kuis besar, pilihan nama itu, nama tokoh yang dianalisis itu kalian milih sendiri, pada saat UAS ini, nama-nama sudah saya tentukan. Ya, evaluasi saya dari kuis besar kemarin, ya, masih ada di antara kalian yang belum tajam ketika menganalisis, belum detail ketika menganalisis, ya, belum konkret begitu. Misalkan ketika bicara soal konsep dasar kepemimpinan, kalian belum detail memberikan contoh konkret bagaimana tokoh ini mempengaruhi bawahannya, bagaimana tokoh ini mengajak bawahannya. Ya, misalkan itu dari perspektif konsep dasar kepemimpinan. Ya, atau ketika bicara soal motivasi, kalian belum detail memberikan contoh konkret bagaimana sih pemimpin ini memotivasi bawahannya. Jadi harapannya pada waktu UAS nanti kan lebih detail lagi ketika membahas ya menganalisis tokoh yang kalian pilih ya, tokoh yang kalian harus analisis. Lebih tajam, lebih detail dan tentunya lebih lengkap ya. Nah, ini beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan untuk review perkuliahan ya. Kalian sudah mendapatkan 8 perspektif. Harapannya 8 perspektif ini sungguh-sungguh bisa kalian gunakan untuk menganalisis tokoh yang nanti akan saya bagikan ke kalian untuk kalian analisis ya. Oke, saya close dulu. Kemudian saya tunjukkan soal UAS-nya. Jadi soal UAS-nya juga nanti akan saya kirim ya supaya kalian
nanti bisa mempersiapkan diri ya. Soal UAS kepemimpinan ya. Oke, ini saya share. Nanti semuanya akan saya emailkan ke kamu ya, supaya kalian bisa membaca lebih detail lagi ya. Oke, ini adalah soal UAS-nya, mata kuliah umum universitas ya. Hari dan tanggal masih saya kosongi karena saya belum tahu jadwalnya ya. Nanti hari dan tanggal, waktu ya, jadwal di sini adalah menjadi jadwal deadline ya. Deadline pengumpulan proyek ini. Ini soalnya analisislah tokoh yang sudah kamu dapatkan dalam perspektif yang telah diajarkan ya. 8 perspektif tadi. Ini urutannya cover. Bab 1 pendahuluan bicara soal biografi dan prestasi tokoh itu. Kemudian bab 2 intinya ada di sini ya, karena di sini kalian menganalisis. Bab 3 ini tambahan ya, fokus kepada nilai dan implementasi. Jadi ketika kalian membahas perspektif nilai dari tokoh itu, coba konfrontasikan dengan nilai 12 nilai majung. Mana dari 12 nilai majung ini yang tokoh itu ada, yang tokoh itu hidupi. Ya, setelah menemukan lantas ya konkretnya kalau untuk kamu bagaimana ya mengamalkannya. Itu khusus untuk bab 3 ya. Ini yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi fokus pada nilai, sekali lagi nilai yang dipilih tokoh A yang kamu analisis ya. Kemudian konfrontasikan dengan 12 nilai, mana yang sama. Kalau sudah menemukan yang sama, kira-kira nilai ini bisa kamu implementasikan seperti apa. Ya. Bab 4 kesimpulan, daftar pustaka, dan dikirim ke email kepemimpinanmajung@gmail.com. Ya. Ini untuk formatnya, kertas A4, huruf Times Roman, 12, margin normal, spasi 1,5, minimal 10 halaman. Minimal. Lebih, Pak, maksimal berapa? Tidak ada maksimal, terserah mau membuat 100 halaman, kayak berapa, silahkan. Tetapi saya hanya membatasi minimal, begitu ya, supaya effort kamu ada. Sekali lagi dikumpulkan kapan, Pak? Dikumpulkan pada waktu jam UAS ya, pada waktu jadwal UAS. Ya. Oke, mahasiswa, itu untuk apa namanya soal ya. Soalnya ya sudah saya tunjukkan ke kamu. Berikutnya saya akan tunjukkan untuk ini ya. Nama-nama. Saya dapat apa sih, Pak? Begitu ya. Nah, sekali lagi nanti secara detail bisa dilihat di email, tetapi ini saya tunjukkan dulu. Ya. Oke. George Emmanuel, kamu dapat tokoh Yasir Arafat, Alice Intan, Paus Yohanes II, Aston, Lee Kuan Yew, Bobby Phillips, Nelson Mandela, ya, dan seterusnya sampai terakhir Safira Karina dapat tokoh Saddam Hussein. Di sini sudah saya tulis nama tokoh dan keterangan, entah dia pemimpin politik, CEO, atau pemimpin rohani juga ada. Ya, oke. Baik, ini saja mahasiswa singkat dari saya untuk review perkuliahan. Saya berharap kalian bisa mengerjakan UAS-nya dengan maksimal. Ingat, ada hukum alam, usaha berbanding lurus dengan hasil. Ketika usahamu maksimal, ya yakinlah bahwa hasilnya dipastikan bisa maksimal begitu. Kalau hasilnya effortnya usahanya kecil ya pasti hasilnya kecil. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, mohon maaf kalau selama perkuliahan ini bersama dengan saya berproses saya memiliki kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses, semangat untuk kalian. Ya, oke. Terima kasih.